kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat datang ya. Puji Tuhan ada 11 orang malam ini. Apakah lebih baik perkenalan dulu, Pak Eko? Atau mau langsung baca saja? Ya, boleh perkenalan dulu. Oke, baik. Yang saya sebut namanya perkenalan ya. Oke, saya disebut pertama-tama adalah ini Ica ya. Aku ya, Kak. Ya, Ica. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama aku Hotmeitarta Purba, biasa dipanggil Ica. Asal aku dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang tinggal di Depok dan kuliah di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Fakultas Hukum semester 2. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal Ica. Oke, sekarang lanjut ke ini bawahnya Bella. Bella ke ini ya, ke belakang ya. Oke. Kalau gitu lanjut dulu ke Elia. Shalom teman-teman, aku Elia Dania, biasa dipanggilnya Elia. Sekarang kuliah di Gunadarma, semester 2, jurusan Teknik Informatika. Halo Elia, salam kenal ya. Baik, puji Tuhan, sekarang ke sebelahnya ada ini, LT. Ada LT di sana? Ada. Ya. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku LT Dwita Saragi. Aku dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang lagi kuliah di UNIP di Bengkulu semester 2. Salam kenal semuanya. Salam kenal LT, luar biasa ya. Di UNIP, baik. Oh, UNIP itu singkatan apa ya? Universitas Bengkulu, Kak. Oh, Universitas Bengkulu. Ya. Baik. Oke, puji Tuhan, salam kenal. Ini dulu dari SMA mana? Kami ada pelayanan ke SMA itu, Pelita Kasih di Bengkulu itu. Bukan ya? SMA-nya LT dulu di mana? Di Kabupaten Putus-putus. Oh ya, oke, sinyalnya lagi jelek. Uh-uh. Ya, senang bisa ini berjumpa ya, dari Bengkulu juga ketemu di sini. Oke, sekarang ke sebelahnya ada Maria. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya berasal dari Tangerang. Saat ini saya mengikuti perkuliahan di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Keperawatan Ekstensi. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, sekarang ke ini Ricky. Oh iya, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Ricky Daniel Sergian, asal dari Medan, kerja di Bekasi, Universitas Gunadarma. Sekarang udah semester 6, mau ke semester 6. Amin. Udah mau tahun akhir ya, puji Tuhan. Salam kenal. Oke, sekarang lanjut ke ini siapa? Claudia. Halo, nama aku Claudia Tiur Gabriela Sibarani, dipanggilnya bisa Gaby, Claudia terserah. Dari Gunadarma, Depok, tinggalnya di Depok. Semuanya di Depok pokoknya ya, semester 4. Gunadarma, salam kenal. SMA-nya dulu juga di Depok juga, Claudia? Iya Kak, semuanya di Depok Oh, pokoknya. di Kak. SMA mana? SMA 4. Oh, Pak Jubianto ya? Ya. Oh ya, salam buat Pak Jubianto dari Kak Eko gitu. Oke Kak. Kami dulu pernah ke SMA 4, mungkin ketemu waktu itu ya? Kayaknya iya, soalnya kan Kepas pernah ke situ juga. Nah, itulah dunia itu sempit berarti ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ella. Selamat malam semuanya. Kedengeran nggak Kak? Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sela Marina, dipanggil Ella.
Asal saya itu dari Medan, sekarang tinggal di Depok, kuliah di UPN VJ, jurusan Teknik Industri semester 2. Salam kenal semuanya. Haleluya, salam kenal. Oke, sekarang tinggal kakak-kakaknya. Kita berempat ya. Harusnya teman-teman udah kenal ya. Saya Renard, saya Atmajaya Jakarta 2012. Rumah di Bekasi, tapi pelayanannya di Depok. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, saya Eko ya, manggil aja Kak Eko, juga tinggal di Depok. Kalau dulu kuliah di Semarang ya, Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang bersama dengan tim Kefas melayani adik-adik mahasiswa di daerah Depok dan Jakarta Selatan. Nah, puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan, nama saya Yohanes Elia. Ya, saya alumni Teknik Sipil UI angkatan 2014. Ya, saya juga sedang belajar melayani juga di area Depok, Jakarta Selatan. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Gelap ya di sini. Saya Iva, alumni Universitas Negeri Manado. Sekarang juga melayani dengan Kak Rey, Kak Reynard, Kak Eko, Kak Yoel. R-E-Y tambah I. Kak Reynard, Kak Eko, Kak Yoel, Kak Iva. Ya, jadi kalau bilang Rey langsung itu sebut 4 orang namanya. Kita berempat bersama melayani, puji Tuhan. Amin. Oke, jadi kita sudah kenalan semua ya, puji Tuhan. Kita ada 2 sesi, ini sesi yang kedua jam 9. Baik, jadi kemarin-kemarin kita mungkin sudah latihan ya, membaca kitab rutin setiap hari, perjanjian lama, perjanjian baru sama-sama. Tapi mulai hari ini, tadi siang sudah diumumkan bahwa kita akan mulai namanya program membaca kitab recovery atau versi pemulihan Lembaga Kitab Indonesia. Jadi pembaca kitabnya yang perjanjian lama dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Nanti kalau ada tanya susah atau bingung silakan tanya di grup WhatsApp. Nah, tapi untuk perjanjian barunya kita akan baca bersama-sama dan waktunya lebih panjang. Karena apa? Karena nanti di akhir akan ada penjelasan ya. Demikian. Jadi hari ini kita akan mulai dulu dengan kitab Lukas. Ya, nanti penjelasannya di akhir. Ini dimulai dari Klaudia berarti ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Oke ya. Ya, satu orang mungkin karena ayatnya hanya perjanjian baru, boleh 1 orang 2 ayat ya sekarang ya. Supaya semuanya kebagian. Oke, Kak. Lukas 1 ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ada? Ada Kak. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, sekarang ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Oke, Maria. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oke. Oke, Eliat, kamu dan Nia juga kamu. Ini Marianya ada 2 ini ya. Bentar. Iva belum. Ya, Iva belum, Iva. Ini ganti aja nanti. Oke. Masih mute, Kak Iva. Oke. Ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke. Lanjut. Korenat. Audia. Sorry. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan aku menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Oke, saya ya. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Amin. Tuhan. Jadi bacanya sampai di sini. Sekarang banyak pertanyaan. Oke. Kalau teman-teman lihat, sebelum saya tampilkan ada slide ya. Teman-teman di sini ayat penting dari
kitab yang apa tadi kita baca ada di ayat yang mana? Ayat 37, Kak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, tidak apa-apa ya. Ada lagi yang lain? Mau coba jawab sebelum saya tampilkan. Apa Kak pertanyaannya putus-putus tadi? Ayat yang penting yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Boleh Ayat coba. 1. Hah? Ayat 31 nggak? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus. Oke. Ya, semuanya sudah mendekati ya. Oke. Tadi Claudia sama Ella mau coba jawab? Ya, mau coba jawab. Ya, boleh. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong. Itu Belajar. di Ella tertariknya di ayat 30 sih. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Kasih. Ya. Oke, jadi Claudia mau coba? Oke, Claudia masih mute ya. Jadi baik gini, semuanya benar ya. Tapi bukan berarti salah ya. Jadi gini, saya akan tampilkan satu slide, teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, sudah terlihat ya harusnya ya. Jadi mulai hari ini kita akan belajar mengenai Recovery Version Study Group ya. Nah, jadi kita sudah melewati Matius dan Markus. Ya, sekarang kita akan masuk ke kitab Lukas. Oke, jadi kita akan masuk ke sini ya. Jadi di dalam kitab Lukas itu ada 7 poin penting ya. 7 poin penting yang akan kita bahas. Di samping itu, di samping setiap kalimatnya sudah ada pembagian pasalnya ya. Jadi teman-teman di sini dari pasal 1 itu ada pendahuluan ya, kemudian juga di pasal yang 1 ayat 5 sampai pasal 4 itu adalah persiapan mengenai manusia penyelamat dalam keinsaniannya dan keilahiannya. Ya. Kemudian yang ketiga itu pasal 4 sampai 19 mengenai pelayanan atau ministry manusia penyelamat yaitu Tuhan dalam kebajikan-kebajikan insaninya dengan atribut-atribut ilahinya ya. Lalu pasal 19 nanti akan kita bahas mengenai mempersembahkan diri sendiri mati untuk merampungkan penebusan bagi kita hari ini. Kemudian pasal yang bagian kelima yaitu kematiannya, kemudian ada kebangkitan dan keterangkatannya. Ini semua nanti akan kita bahas. Namun hari ini kita akan membahas di pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-26, berarti ada di bagian yang kedua, yaitu persiapan manusia penyelamat. Oke, jadi selama minggu ini, inilah yang akan kita bahas, yaitu sampai Lukas pasal 4, namun topiknya adalah inkarnasi. Ada yang tahu apa itu inkarnasi? Kelahiran kembali mungkin, Kak. Iya, kelahiran kembali ya. Puji Tuhan, teman-teman sudah memahami. Jadi kebenaran dari minggu ini adalah mengenai inkarnasi. Namun inkarnasi Yesus kita tahu bahwa tidak biasa karena dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Nah, gimana tuh ya? Kita bahas sama-sama yuk. Kita lihat ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan ya, ada juga ayat pentingnya. Ayat pentingnya teman-teman sudah hampir benar semua. Ayat 30, ayat 31, ayat 37 ya. Tapi ternyata ada di ayat yang ke-35. Ada yang tahu di mana kata-kata pentingnya di ayat 35? Oke, saya coba ambil ini ya. Bentar, ada pointer di sini. Yang sebab itu anak yang akan kau Sebab lahirkan itu itu akan anak disebut kudus. Oke, bukan ya. Tapi Roh Kudus. Kelihatannya pointernya ya. Nah, jadi di sini ada Roh Kudus. Ya, di setiap tadi yang dari ayat 26 sampai 56. Tapi poin pentingnya adalah Roh Kudus. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ini semua telah kita baca, tapi kita melewatkan. Karena apa? Mungkin kita merasa bahwa oh ini yang benar, oh ini yang penting.
tapi ternyata nyerempet ya. Agak sedikit benar tapi belum pas. Oke. Jadi di ayat 35 ini berbicara mengenai jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai catatan kaki. Meskipun teman-teman belum punya, kita sama-sama belajar yuk untuk menggali kebenaran yang kita selama ini miliki. Oke. Jadi kita lihat di sini. Poin pentingnya dari ayat 35. Saya bacakan nanti teman-teman saya akan tanya ya. Jadi siapa aja boleh jawab. Di sini kan berkata, nampaknya Roh Kudus berada di atas diri Maria hanya sebagai suatu titik-titik yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Ada yang bisa coba menjawab? Suatu apa? Suatu apakah gitu kan? Ada mau coba jawab? Saya mau coba jawab. Iya, boleh Maria. Pas sekali Maria ya. Coba, mungkin sebagai sesuatu perbuatan luar biasa dari Allah yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Perbuatan yang luar biasa, yang miracle gitu ya? Iya, sedikit lagi. Betul sekali. Jadi luar biasa atau kita bisa bilang itu kuat kuasa. Ya, jadi perbuatan yang luar biasa atau kuat kuasa yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Ya, terima kasih Maria. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata di dalam kandungan Maria yang di kitab Lukas ada suatu perbuatan yang itu kuat kuasa dari Allah yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Namun ya kita kembali sedikit ke kitab Matius pasal 1 ayat 14 dan ayat 20 memberitahu kita bahwa Maria ini mengandung dari apa? Ya, dan bahwa titik-titik yang di dalam kandungannya adalah dari titik-titik. Sama ini isinya. 3 kalimat ini sama ya. Ini yang pertama mengandung dari apa? Roh Kudus. Ya, siapa itu yang jawab? Banyak. Banyak. Jadi Roh Kudus ya, benar sekali mengandung dari Roh Kudus. Dan bahwa apa nih? Ini mengacu kepada sifat. Ayo. Sifat Allah itu apa? Memiliki Tulus hati. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Coba jawab. Hah? Sifat Allah kalau bahasa Inggrisnya itu yang keren, divine ya. Divine artinya apa? Ilahi, keilahian Allah ini yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Roh Kudus siapa? Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat ilahi yang berasal dari Roh Kudus ini telah terkandung dalam rahim Maria. Nah, sebelum dia melahirkan bayi Yesus. Nah, sampai di sini teman-teman, puji Tuhan yang sudah mulai mengerti, sudah mulai nampak, sudah mulai seperti tercelik ya. Nah, ini perlu kita terus lakukan. Nah, selanjutnya terkandungnya Roh Kudus di dalam apa? Di dalam titik-titik manusia. Rahim. Rahim. Oke. Sedikit lagi, di rahim itu di dalamnya siapa? Kandungan. Maria. Nah, jadi anak darah ya di atas diri Maria yang adalah perawan. Ya, jadi anak darah manusia yang dikenakan dengan esens ilahi dan insani menyusun suatu perbauran antara apa dengan apa? Antara Allah dengan manusia, bukan Kak? Iya, Claudia itu apa namanya personifikasinya, namun sifatnya apa? Sifatnya kekal dengan abadi, bukan? Oke, gini ya. Kalau Allah itu ilahi, kalau manusia itu insani, ya. Jadi kita mulai perlu apa?
memiliki satu pandangan bahwa Allah itu ilahi, ya kan? Dia sangat begitu divine. Nah, sedangkan kita sangat manusiawi atau insani, ya. Dan menghasilkan seorang apa? Anak. Iya, seorang anak. Anaknya itu bagaimana? Saya kasih clue ya. Clue-nya itu 100% juga 100%. Oh, manusia 100%, Tuhan 100%. Haleluya. Terima kasih Riki ya. Jadi ini yang terjadi di atas diri Maria, di dalamnya ada 100% Allah juga 100% manusia. Jadi inilah yang banyak ditentang oleh orang. Masa sih dia manusia Allah? Bener nggak ya? Kok bisa sih? Ya, namanya juga dikandung oleh Roh Kudus. Dia tidak melalui namanya tanda kutip nafsu manusia. Memang waktu itu dia dipertunangkan dengan Yusuf. Namun di sini yang kita tahu adalah dia adalah manusia Allah yang adalah yaitu seorang yang adalah Allah yang apa? Dia 100% Allah berarti apa? Allah itu Ilahi, Kak. Oke. Bukan. Sedikit lagi. Ada yang mau coba jawab lagi? Maha tinggi. Bukan 100% artinya apa 100%? Sempurna. Iya, itu tapi dalam kondisi manusia, ya Riki. Dalam kondisi kealahan dia apa? Perfect, lengkap, ya. Jadi Allah yang lengkap juga manusia yang sempurna. Nah, di sini teman-teman perlu catat ya. Dia juga memiliki sifat apa? Ya, tadi sudah dijawab ya, sifat ilahi dan sifat ya dan secara nyata, tapi tidak menghasilkan sifat yang ketiga. Nah, jadi inilah yang perlu kita sama-sama bahas. Ya, jadi mulai hari ini nanti teman-teman belajar. Oh ya, titik-titik itu isinya pasti apa ya? Nah, jadi kenapa saya bukakan ini? Karena memang di dalam pembelajaran kita perlu mengalami satu yang lebih maju, ya kan? Pengalaman kita akan firman, lalu juga bagaimana kita memiliki satu pengenalan akan firman itu perlu berdasarkan wahyu atau terang daripada firman itu, bukan lagi dari diri kita sendiri. Ya, jadi ini juga saya bisa jawab tadi karena saya juga telah belajar dan ada bahannya. Nanti teman-teman akan dapat ketika Alkitab itu sampai di tempat teman-teman sekalian ya. Jadi selama beberapa pertemuan ini kita akan seperti ini ya. Jadi puji Tuhan. Jadi apakah sampai di sini ada pertanyaan dahulu? Atau ada yang bisa dibagikan? Ya, mungkin saya menambahkan dulu ya. Ya. Kita lihat lagi yang poin penting ya. Tadi ada poin penting ya. Tentang inkarnasi ya. Oke. Iya. Ya, setelah itu kan ada slide berikutnya, Kak Renat ya. Ini. Ya. Oke. Jadi teman-teman untuk pembahasan kita kan sudah sampai ke Injil Lukas ya. Ini Injil yang ketiga ya, karena kita Matius, Markus kita sudah selesaikan. Memang Matius, Markus kemarin baru baca, kita belum bahas seperti ini. Nah, ini memang sedang dalam rangka kita ingin menggali ya Alkitab lebih dalam ya. Kita membaca Alkitab, kita juga menggali Alkitab. Nah, supaya melalui kita membaca dan menggali pengenalan kita kepada Tuhan ini semakin maju ya. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka pengalaman kita akan Tuhan juga akan semakin kaya ya, semakin limpah gitu. Nah, topik minggu ini tuh tentang inkarnasi ya. Sebenarnya kata inkarnasi sendiri itu kalau kita search di Alkitab kata itu nggak muncul memang. Yaitu adalah sebuah istilah yang diberikan oleh bapak-bapak gereja maupun guru-guru Alkitab untuk membantu kita melihat adanya satu fakta. Nah, ke slide selanjutnya aja Kak Renat. Yang tadi ya, ayat kunci tadi ya. Ayat kunci ya. Ayat kuncinya mana? Nah, ini. Ayat ini sangat berkaitan dengan inkarnasi ya. Inkarnasi itu apa artinya?
Nah, inkarnasi itu sebenarnya adalah kalau dari ayat ini kita melihat ya, dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi di sini ada anak yang akan kau lahirkan. Ini mengacu kepada sifat insani, ya, sifat manusia. Dan disebut kudus, anak Allah. Nah, di sini adalah mengacu kepada sifat ilahi Tuhan. Nah, sangat menarik ya, di dalam kekekalan yang lampau, ya, Allah itu hanya Allah yang ilahi, teman-teman ya. Ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 ditulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, Allah yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini adalah sepenuhnya bersifat ilahi. Ya. Di dalam dia belum ada keinsanian. Nah, keinsanian ini baru Tuhan ya kenakan ya, saya pakai istilah kenakan aja ya. Ketika ya ini di dalam Lukas pasal 1 ini. Ya, dia adalah Allah yang maha tinggi. Kita melihat tadi ya. Tadi siapa yang mengatakan di ayat itu ya, ayat 32 itu bagus ya. Dikatakan, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi Allah yang maha tinggi itu manusia tidak bisa mencapai tidak bisa. Karena maha tinggi ya. Tingginya seberapa kita sendiri tidak bisa mengukur ya. Itu lebih tinggi daripada bintang-bintang, lebih tinggi dari angkasa luar. Tetapi Allah yang maha tinggi ini, ya teman-teman sekalian, dia mau menjadi manusia. Dia mau mengenakan sifat insani. Ini luar biasa ini, ya. Sebenarnya inilah makna kelahiran Tuhan Yesus. Yang ilahi mau mengenakan sifat insani. Sehingga di atas diri Tuhan sekarang ada dua sifat. Bukan hanya ilahi, tetapi juga insani. Dia adalah Allah yang lengkap. Dia bukan 99% Allah, dia 100% Allah. Dia Allah yang lengkap. Tetapi dia juga adalah manusia. Manusia yang sempurna. Ya, manusia yang tidak ada dosa di atas dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ya kok Allah yang maha tinggi ini sampai mau berinkarnasi? Ya. Nah, itu yang menjadi perenungan kita dan penerapan kita ya. Nah, mungkin karena waktu saya langsung jawab saja, nanti lain kesempatan kita bisa lebih panjang diskusi ya. Jadi Allah ini adalah Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Ya. Dia tidak puas hanya menjadi Allah yang maha tinggi, yang jauh daripada manusia, yang terpisah daripada manusia, tetapi dia adalah Allah yang ingin dikenal oleh manusia, bahkan menjadi satu dengan manusia. Dia sangat rindu, teman-teman. Allah kita ini rindu ya dikenal, bahkan menjalin satu persekutuan yang manis dengan manusia. Karena itulah dia terwujud di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga tadinya Allah yang tidak kelihatan, ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, bangsa Israel aja kalau mau mendekat kepada Allah ya, kalau sampai mereka ini kedapatan berdosa, wah mereka takut dan gentar karena hukumannya langsung jelas ya. Kalau kamu tidak kudus atau kamu itu najis, kamu pasti langsung akan mati. Itu di dalam Perjanjian Lama ya. Tapi di dalam Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi itu menjadi manusia. Ya. Dia adalah manusia Allah agar dia bisa didekati, agar dia bisa dikenal,
Bahkan dia disebut apa? Sahabat orang berdosa. Dia bisa makan bersama dengan para pemungut cukai. Ya, wanita yang berdosa, yang kedapatan berzinah, yaitu bisa mengenal dia, menerima pengampunan dari dia. Teman-teman, inilah hati Tuhan. Melalui inkarnasi Tuhan itu ingin dikenal. Kerinduan Tuhan untuk dikenal oleh manusia itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Kadang-kadang keinginan kita mengenal Tuhan itu bisa naik, bisa turun, tergantung ini. Tergantung ya, kadang-kadang kalau mahasiswa ini tantangannya apa? Tugas kuliah ya. Waduh, kalau kuliahnya lagi banyak tugas nih, waduh baca Alkitabnya nanti dulu misalnya ya kan. Atau saat teduhnya nanti dulu nih, ya, mesti lembur ini ya kan. Nah, itulah kita manusia. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hatinya itu begitu apa ya? Begitu agung, begitu luar biasa. Dia mau membatasi dirinya ya di dalam manusia Yesus Kristus. Ya. Dia hidup selama 33,5 tahun. Tadi di siang kita bahas ya, kenapa kok dia perlu menebus manusia itu kok perlu sampai menempuh kehidupan 33,5 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Kenapa kok enggak Tuhan itu enggak langsung datang, langsung membereskan Satan ya kan? Melemparkan ke dalam jurang maut ya. Tetapi dia mau melewati proses. Dia terkandungnya juga bukan cuma 1 bulan 2 bulan, dia normal. Ya, dan rasanya juga pasti Maria juga menempuh kehidupan yang seperti seorang yang mengandung ya 9 bulan kalau menurut keilmuan biologi kan 9 bulan 10 hari ya. Saya sendiri sudah berkeluarga. Nah, saya juga punya 2 anak, jadi tahu rasanya seperti apa ibu mengandung ya, istri saya mengandung, repotnya seperti apa. Nah, dia menjalani proses itu. Dia lahir di palungan. Ya kan? Dia bertumbuh ya dari anak-anak, remaja, dewasa, ya, pemuda lah, dewasa. Baru usia 33 tahun dia melayani. Maaf, 30 tahun ya, terus melayani selama 3,5 tahun. Untuk apa? Ya. Karena sekali lagi, dia ingin di dalam keinsaniannya ini atribut-atribut ilahinya bisa diekspresikan. Manusia bisa mengenal dia bukan sebagai, kalau di Perjanjian Lama ya, bunyi angin yang menderu ya kan, atau kilat yang menyambar, atau api yang menyala. Nah, puji Tuhan, di dalam Perjanjian Baru Tuhan kita tampil di dalam diri Tuhan Yesus begitu manis, begitu lembut, begitu penuh belas kasihan, ya, dengan tujuan agar dia bisa dikenal. Nah, mari teman-teman, poinnya malam ini adalah kerinduan Tuhan sedemikian untuk dia bisa dikenal. Kita perlu merespon, ya. Kita mau mengenal dia, ya. Kita mau mengenal dia adalah seorang manusia yang sempurna. Dia adalah Allah yang lengkap. Dia penuh belas kasihan. Dia datang untuk melayani dan menyelamatkan yang hilang. Nah, inilah Injil Lukas, ya. Injil Lukas ini penekanannya adalah Tuhan sebagai seorang manusia yang sempurna. Di dalam kebajikan-kebajikan insaninya yang harum, di sana tertampil atribut-atribut ilahi. Ya, ada kekudusan, ada keadilbenaran, ada kasih, ada terang, ya kan? Oh, puji Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana atribut-atribut itu dia melewati proses, dia mau menyalurkan dirinya ya melalui rohnya yang kudus untuk tinggal di dalam roh kita, tinggal di dalam hati kita, sehingga hari ini kita pun bisa menjadi kelanjutan daripada kehidupan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Ya, dulu Tuhan mengasihi, hari ini kita juga perlu belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tuhan melayani sampai memberikan nyawanya. Ya, hari ini pun kita juga perlu belajar melayani ya, memberikan. Mungkin kita belum sampai nyawa kita ya, waktu kita, tenaga kita ya. Kalau sekarang online ya pulsa kita ya kan. Nah, kenapa kita bisa melakukan ini? Ya karena hari ini Tuhan ada di dalam kita. Dia sudah menempuh kehidupan yang sempurna. Nah, hari ini kehidupannya ingin ya disalurkan, ya dibagikan kepada kita agar kita bisa juga menempuh kehidupan yang demikian. Oke, saya pikir cukup karena waktunya ya, kita cuma komitmen setengah jam saja supaya tidak mengganggu waktu belajar teman-teman sekalian. Nah, ini kalau yang kampus negeri sudah mulai kuliah ya, tugasnya sudah mulai banyak ini. Tapi semoga ini tidak menggoyahkan kita ya untuk mengenal Tuhan ya.
kita perlu membayar harga, ya. Ya, mempersembahkan waktu 30 menit lah sampai mungkin 40-45 menit untuk mengenal Tuhan. Oke, demikian dari saya, puji Tuhan. Amin. Baik. Apakah masih ada yang mau bertanya atau share sedikit begitu mengenai apa yang didapat hari ini? Sudah jelas ya? Siapa? Aku, Kak, tapi Oh, ya. kayaknya agak di luar konteks. Oke. Aku penasaran, kan ceritanya di sini sebelum Tuhan Yesus sebelum malaikat menyampaikan ke Maria kalau bahwa dia akan mengandung, Yohanes kan sudah dikandung ya, Kak, sama ibunya Elizabeth, benar kan? Iya, betul. Nah, di situ terus waktu sudah itu kemudian kan Yohanes jadi Yohanes Pembaptis. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke Yohanes itu sebenarnya dia tahu nggak, Kak? Soalnya kan kalau tadi di Lukas yang tadi yang kita baca, kalau pas Maria datang ke tempat Elizabeth, istilahnya Yohanes Pembaptis, Yohanes ini dalam kandungan ibunya sudah berloncak kegirangan gitu kan, Kak? Nah, apakah setelah dia lahir, Tuhan Yesus juga lahir, apakah sebenarnya dia mengetahui kalau dia kayak merasakan maksudnya gimana ya, susah menjelaskannya. Dia merasakan nggak seperti yang dia rasakan waktu dia dikandung ibunya gitu? Ya, langsung saya jawab aja ya, karena waktu. Nanti kita akan membaca di pasal 3 ya, ayat yang ke-16 ya. Ayat 15, mulai 15 deh ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, ya, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes mengenal bahwa pelayanannya ini adalah untuk membuka jalan bagi Kristus, bagi Mesias. Orang banyak kan mengharapkan yang Mesias adalah Yohanes, ya kan? Dan kalau saya jadi Yohanes, wah saya bisa ngaku-ngaku ya betul saya Mesiasnya saya. Tapi Yohanes tahu loh, posisinya itu dia bukan Mesiasnya. Dia bukan Kristus. Dia hanya membuka jalan bagi Kristus. Dari mana kita tahu? Dia bisa mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, ya. Dia membaptis dengan air. Tetapi dia bisa mengatakan, tetapi akan datang, ya, yaitu mengacu kepada Kristus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan di sini ada dengan api. Itu artinya apa nantilah. Itu kalau sudah sampai sana nanti kita akan bahas ya. Jadi kesimpulannya Yohanes tahu. Ya. Yohanes tahu perannya dia. Dia hanya membuka jalan. Ya, dia hanya menyiapkan hati banyak orang-orang Israel ya untuk bisa bertobat. Nah, pertobatan orang Israel ini adalah untuk diperkenalkan kepada Mesias, kepada Kristus, manusia Allah yang sejati. Ya, nah itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Amin. Amin. Makasih ya Kak. Makin Ya, seru sama-sama. kayaknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita bahas ya, memang pasti banyak sekali yang bisa kita bahas. Namun ternyata kita dilatasi oleh waktu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lagi
yang mungkin dari perjanjian lama yang dibaca, atau dari tadi yang mungkin dengan jelasan mengenai kitab Lukas yang masih kurang jelas, ya silakan tanya di grup, kita pasti akan usahakan untuk menjawab, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan. Mungkin kita sampai di sini dulu, ya kita tutup dalam doa. Nanti setelah doa mungkin ada yang masih mau sharing, boleh ya. Baik, apakah boleh minta tolong kepada salah satu teman di sini untuk tutup dalam doa? Yang dari Jambi aja tadi, jauh-jauh dari Jambi, boleh. Bengkulu ya? Oh, Bengkulu, sorry ya. LT. Bengkulu, ya. Ada LT di sana? Oke, Kak. Ya. Kedengaran, Kak, suara saya? Ya, terdengar. Oke, kita bersatu di dalam doa. Sehingga Tuhan kami boleh mengikuti pembacaan Alkitab kami pada malam ini dan luar biasa baik. Tuhan Yesus, kami telah mendalami firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati itu semua Tuhan. Biarlah kami boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada kakak-kakak yang layani kami. Kiranya Tuhan yang selalu beserta mereka, Tuhan yang selalu menuntun langkah mereka supaya Tuhan mereka boleh bekerja melayani Tuhan demi kebaikan nama Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ampunkan kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita ambil gambar ya, supaya nanti kalau ada yang mau lanjutkan kegiatan bisa dilanjutkan. Yang bisa buka kamera, dipersilakan buka.